Pernah mendengar nama Shebang, Aladdin, Ajaib, Flip, dan lain-lain sebagai sarana penyimpanan uang atau transaksi? Pernah diberhentiin SPG ketika sedang berada di dalam mall untuk daftar ke suatu aplikasi bank? Sering mendengar nama suatu bank, namun hampir tak pernah melihat bentuk fisik kantornya ada di mana? Selamat, karena Anda sudah mengenal satu inovasi dan teknologi terbaru dari sistem perbankan atau yang dikenal sebagai bank digital. Seperti bank konvensional yang mana kantornya masih sering kita temui, bank digital seperti namanya bank digital secara harfiah memiliki sedikit sekali kantor dalam pengelolaannya. Saya, Muhammad Sakif Hamam, akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu bank digital, awal mulanya, dan perbedaannya dengan bank-bank konvensional pada umumnya. Bank digital disebut sebagai inovasi karena ia tak sekedar memindahkan layanan perbankan konvensional ke platform digital seperti internet banking yang juga dimiliki oleh bank konvensional pada umumnya, tapi juga melakukan disrupsi atau perubahan mendasar terhadap seluruh model bisnis perbankan. Tapi, kalau bank konvensional sudah memiliki internet banking juga, kenapa bank digital bisa dikatakan sebuah inovasi yang baru? Pertama, ada model bisnis tanpa cabang fisik atau branchless. Bank digital beroperasi dengan biaya yang jauh lebih rendah dan penghematan ini dialihkan ke nasabah dalam bentuk biaya yang lebih murah ataupun bunga yang lebih tinggi. Kedua, layanan end-to-end digital. Semua proses kritik termasuk pembukaan rekening, verifikasi identitas, dan penutupan rekening bisa dilakukan sepenuhnya secara online. Ketiga, memiliki fokus pada customer experience. Bank digital menggunakan teknologi canggih seperti artificial intelligence dan data analitik untuk memahami kebiasaan-kebiasaan daripada nasabah. Hasilnya adalah layanan yang sangat personal dan juga cepat, seperti notifikasi keuangan yang detail dan fitur pengelolaan anggaran otomatis yang sering terintegrasikan dengan AI. Keempat, mendorong inklusi keuangan. Dengan akses yang mudah dan tanpa terikat lokasi, bank digital memungkinkan jutaan orang yang sebelumnya tak terjangkau oleh bank konvensional atau unbanked di daerah terpencil ataupun padat untuk memiliki rekening dan mengakses layanan keuangan secara formal. Tadi kita sudah mengomongin apa itu sih bank digital. Sekarang kita akan membicarakan mengenai awal mula daripada bank digital itu tercipta. Bank digital awal tercipta merupakan hasil evolusi panjang dari teknologi perbankan yang dipicu oleh perkembangan internet dan perangkat mobile. Berikut adalah tahapan utama yang melandasi kemunculan daripada bank digital itu sendiri. Fondasi awalnya dimulai dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Fondasi perbankan digital dimulai jauh sebelum internet menjadi hal yang umum. Penemuan anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1960-an adalah langkah besar pertama di mana alasan bank digital itu tercipta. Pada 1980, beberapa bank mulai bereksperimen dengan mekanisme perbankan berbasis komputer, seringkali melalui saluran telepon ataupun jaringan khusus yang diciptakan oleh bank tersebut. Era internet banking 1990-an. Titik balik utama terjadi ketika teknologi internet mulai dipublikasikan diadopsi secara luas. Aplikasi komersial internet pada pertengahan akhir tahun 1990-an. Internet mulai ditawarkan kepada nasabah-nasabah. Bank digital murni pertama yang ada di akhir tahun 1990-an. Konsep bank yang sepenuhnya beroperasi tanpa cabang fisik pun mulai diujikan. Disrupsi oleh smartphone yang dimulai pada tahun 2000-an akhir hingga sekarang. Perkembangan smartphone dan revolusi aplikasi seluler yang dimulai pada tahun 2007 ke atas adalah pendorong utama yang melahirkan bank digital yang modern. Mobile banking atau m-banking, seiring luasnya penggunaan smartphone, layanan berpindah dari website atau internet banking ke aplikasi seluler atau m-banking. Changeless bank atau neobank di Eropa dan Amerika muncul gelombang baru bank yang didirikan dari nol tanpa warisan sistem bank konvensional pada umumnya. Digital bank modern. Sejak tahun 2010-an, terutama sekitar 2020-an di Indonesia, bank digital didefinisikan sebagai bank yang menjadikan layanan digital sebagai inti model bisnisnya atau core business, bukan sekedar pelengkap saja. Lalu, apa sih bedanya bank digital dan bank konvensional ini? Bank digital dan bank konvensional pastilah memiliki perbedaan, tapi sejauh mana perbedaan itu ada? Sekarang, mari kita bahas. 1. Pada model operasi dan keberadaan fisik. Pada bank konvensional didirikan berdasarkan model yang mengandalkan jaringan kantor dan juga cabang fisik yang luas. Sementara bank digital beroperasi berdasarkan model yang hampir sepenuhnya tanpa kantor atau branchless. Kedua, batasan waktu dan akses layanan.
Layanan tatap muka di bank konvensional terikat pada jam operasional kantor cabang yang sangat amat terbatas. Sementara layanan di bank digital dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari per minggu. Ketiga, ada struktur biaya. Bank konvensional memiliki biaya operasional seperti tenaga kerja, pemeliharaan gedung, dan listrik yang sangat amat tinggi. Sementara bank digital memiliki biaya operasional yang jauh lebih rendah karena memiliki sedikit sekali kantor cabang. 4. Proses pembukaan rekening. Proses pembukaan rekening di bank konvensional seringkali memerlukan kunjungan fisik ke kantor cabang untuk verifikasi dokumen dan pendataan secara formulir. Sementara di bank digital, prosesnya disebut fully digital onboarding dan dilakukan sepenuhnya secara online. Biasanya, melibatkan verifikasi identitas melalui file foto, pemindahan dokumen, dan video call singkat, sehingga selesai dalam hanya waktu hitungan menit. 5. Fokus pada produk dan inovasi. Bank konvensional cenderung menawarkan rangkaian produk yang lebih tradisional dan lengkap, termasuk produk-produk keuangan yang kompleks dan memerlukan proses birokrasi yang lebih panjang. Sementara bank digital berfokus pada fitur dan inovatif dan user-centric seperti fitur menabung otomatis, analisis pengeluaran, dan integrasi dengan ekosistem digital. Selanjutnya saya akan mereview satu aplikasi bank digital yaitu Bank Aladin. Dan mari langsung saja kita review aplikasinya. Oke, sekarang di sini kita sudah ada bank digital bernama Bank Aladin dan mari kita langsung saja review apa saja yang ada di dalam Bank Aladin ini. Oke, pada menu awal ini tuh kalau kita baru masuk, kita bakalan disuguhkan dengan pemilihan daripada akun yang sudah kita miliki gitu, dan di sini karena saya sudah buat, kita langsung saja masuk. Oh ya, di sini fitur masuknya tuh ada dua ya, bisa dari kata sandi, bisa juga dari biometrik sidik jari gitu. Tapi kita gunakan langsung saja masuk. Oke, di sini pada tampilan home screen-nya itu ada berbagai macam fitur-fitur yang bisa langsung kita akses. Pertama, tentu saja ada fitur transfer tunai, tarik tunai, setor tunai, bayar dan juga beli ini ada di sini. Oke, enaknya kita pakai Aladin ini di sini tuh saldo kita bisa tutupin ya. Jadi kalau kita lagi buka something hal di tempat umum gitu kan dan kita ingin bayar sesuatu menggunakan Bank Aladin ini, saldo kita bisa ketutupan gitu. Di sini kita langsung saja review transfer. Nah, di sini ada beberapa bank atau rekening yang sebelumnya pernah kita transfer ya. Jadi kalau misalkan kita pernah transfer ke orang, di sini tuh bakalan ada banknya gitu. Sini tuh ada tarik tunai yang bisa kita pilih dari dari berbagai macam retail dan juga dari berbagai macam retail yang sudah terafiliasi daripada Bank Aladin ini gitu. Pertama itu ada Alfamart, Alfamidi, Lawson dan juga ATM BCA. Dan di sini tuh saya juga baru tahu bahwasannya Lawson tuh sekarang sudah terintegrasikan atau sudah bekerja sama dengan Aladin ya. Jadi kita bisa menarik tunai di Lawson secara langsung. Sekarang tuh ada fitur setor tunai. Nah, enaknya lagi di Aladin ini kita tuh bisa setor tunai langsung itu di Alfamart, Alfamidi. Jadi kita bisa langsung aja datang ke Alfamart atau Alfamidi untuk menyetorkan uang ini menyetorkan uang ini, menyetor uang kita punya tentu saja ke aplikasi Aladin Bank. Selanjutnya ada Ala Deposito dan juga Ala Impian, yang ini tuh fitur yang sering banget saya gunakan gitu, terutama di Ala Deposito ini. Dan mari kita review bagaimana pengaplikasian daripada daripada Ala Deposito dan juga Ala Impian ini. Oke, di sini ada Ala Deposito. Dan di sini tuh saya sudah punya 3 deposito utama yang tiap bulan tuh saya selalu masukkan uang saya ke dalam sini ya. Dan di sini tuh kita akan buat baru. Dan di sini itu caranya itu cukup simpel. Jadi kita tinggal masukin aja nominal deposito yang ingin kita depositkan, dan ini tuh minimal banget tuh 1 juta ya. Jadi ya, dan di sini tuh ada perhitungannya, kita bisa lihat. Jika saldo awal kita tuh 1 juta
dalam deposito 1 bulan kita kan mendapatkan uang sebanyak Rp7.643. Namun sejauh yang saya tahu ini tuh masih ada potongannya lagi ya di belakangnya. Jadi 7.643 perak ini tuh belum serta merta termasuk ke dalam masuk ke dalam uang bersih. Ini tuh masih kotor dah. Itu. Sini tuh ada fitur 3 bulan, 6 bulan dan juga 12 bulan. Oke, selanjutnya ini ada ala impian. Ini tuh hampir mirip sama ala deposito tadi, cuman bunganya itu lebih kecil. Dan ini tuh sebenarnya fitur untuk nabung aja, tapi yang uniknya daripada ala simpan ini tuh ala impian ini tuh dia ada bunganya gitu. Jadi mirip deposito, mungkin deposito secara light saya juga masih bingung juga apa bedanya ala impian dan ala deposito gitu. Dan di sini ada nabung haji, ini tuh masih masuk ke dalam ala impian tadi ya, tapi mungkin karena banyak orang yang menggunakan ala impian itu untuk nabung haji, jadinya dipisahkan aja gitu. Oh, ternyata karena memang sudah bekerja sama dengan Nanobank Syariah gitu. Selanjutnya ada fitur donasi, jadi kita bisa langsung saja menyalurkan uang kita. Kalau misalkan kita nggak punya waktu, kita mau donasi kepada orang, kita di sini bisa langsung saja ke fitur donasi yang ada di Aladin. Di sini ada top up e-wallet. Di sini kita ada berbagai macam pilihan top up e-wallet, dan ini ada OVO. Di sini ada GoPay, ada Dana, Shopee, Link Aja, dan juga Virgo. Oke, di sini juga ada, kita bisa membeli pulsa, paket data, token listrik juga bisa langsung saja di Aladin Bank. Dan di sini juga bisa buat tabungan untuk anak gitu. Oke, di sini juga ada temukan berkah atau fitur ya promosi fitur lah yang ada di Aladin ini. Ya sedikit banyaknya seperti ini. Tampilannya ini menurut saya ya uniknya bank digital itu, tampilannya itu mirip sama e-wallet yang sebelumnya tuh udah kita bahas gitu. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya mungkin bisa ditonton dulu. Tampilan daripada aplikasi Dana tuh mirip banget sama aplikasi daripada Aladin ini gitu. Dimana tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan, dan juga ada banner-banner untuk melihat fitur-fitur baru ya apa aja yang ada di Aladin ini gitu. Oke, selanjutnya ini ada fitur QRIS. Jadi kalau misalkan kita mau bayar QRIS, jadi kita ini bisa langsung saja nge-scan QRIS di sini gitu. Oke. Nah, di sini ada keuangan, ini tuh total saldo yang kita gunakan. Kalau misalkan tadi kita tuh sudah mengalokasikan uang kita ke ala deposito, ala impian, kita bisa langsung saja melihat di sini gitu. Di sini tuh ada riwayat transaksi juga. Di sini ada riwayat transaksinya tuh di detail di atas roda dompet ini. Nah, itu ada itunya ya. Ada riwayat transaksinya maksudnya. Dan ya, cukup itu saja, dan langsung saja kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan, bank digital adalah sebuah inovasi radikal dalam industri keuangan yang mendefinisikan ulang cara kerja bank dengan menggeser fokus dari layanan fisik berbasis kantor cabang menjadi layanan sepenuhnya digital berbasis aplikasi seluler. Bank digital beroperasi sebagai bank berbadan hukum Indonesia yang sah dan diwariskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, namun dengan model bisnis yang efisien dan mengutamakan teknologi. Dengan definisi, bank yang menyediakan dan menjalankan seluruh kegiatan usahanya melalui seluler elektronik tanpa perlu banyak kantor cabang. Dengan tujuan memberikan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, personal, dan dapat diakses 24/7 dari mana saja dan kapan saja, menghilangkan batasan geografis dan juga waktu. Itu dia penjelasan saya mengenai bank digital dan sebuah aplikasi bank digital bernama Aladin Bank. Saya Muhammad Syekh Fahmi, seseorang yang masih belajar dan ingin terus berkembang. Dan jika ada salah kata dan kekurangan saya dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan nos vemos.